kepuasan kerja karyawan, keterbukaan komunikasi dari atasan, semangat kerja karyawan, pelatihan kerja karyawan. Untuk tipenya numerik, bitnya 8, desimal 2, valuesnya non, missingnya non, kolomnya 13, 23, 20, 30, 20 sama 20. Untuk uplink itu right semua, measure scale semua, role input semua. Lalu kita pencet ke data view, habis itu ke analysis, lalu ke scale, chat reliability analysis. Nah, lalu kalau udah ini udah situ pencet OK. Dan ini hasil analisis dari variabel kualitas dan reliabilitas. Oke, di sini saya bacain hasil laporan SPSS validitas dan reliabilitas. Di sini ada case pricing summary, cases valid N-nya ada 10, dan persen 100,0. Unexcluded-nya itu N-nya ada 0, persennya ada 0,0, total 10, N-nya persennya ada 100,0. Di sini ada reliability statistik, round batch alpha-nya ada 0,95, end of items-nya ada 6. Di sini ada item statistik. Di data karyawan itu min-nya ada 5,5000. Di sini ada STD detek deviation, itu ada 300765. N-nya ada 10. Lingkungan kerja karyawannya ada 66,500. STD-nya divisionnya ada 9.481. N-nya ada 10. Kepuasan kerjaannya ada 165.000,0000. STD divisionnya ada 9.718. 25. Ini ada 10. Keterbukaan komunikasi dari atasan itu ada 93.500. STD divisionnya ada 7.4721.7. Ini ada 10. Semangat kerja karyawan ada 132.000,0000. STD deviation ada 7.000. Ada 12.51666. Hanya ada 10. Pelatihan kerja karyawan ada 229,5000. STD deviation itu ada 16.000,064111. Nah, ini ada 10. Lalu lalu ada item total statistik karyawan, ada skill min if item delete-nya ada 86,5000. Skill variance-nya correlate 11725,00. correlate item total correction-nya ada 0,651. kolom baca alpha itemnya delete ada 0,553. Lingkungan kerja karyawan 62. skill min if item delete 65,500. Scale variance-nya if item delete-nya ada 1091,389. Correlated item total correlations ada 0,218. Cons alpha if item delete ada 0,592. Lalu ada 527 itu scale min if item delete itu ada 527,0000. Scan variance-nya ada 50,000. Corrected item total correction-nya ada 0,454. Kolom baca alpha if item delete itu ada 0,501. Untuk keterbukaan komunikasi ke dari atasan itu ada scale min if item delete-nya ada 598,50000. Scale variance if item delete-nya ada 97. 1196,944.
corrected item total correction ada 0,124, cross alpha if item delete nya ada 0,616. Untuk semangat kerja karyawannya ada scale nya ada 698,5000, semangatnya kerjaan 60,0000, scale variance nya ada 974,4444, corrected item total correction aja 0,237. Untuk cross alpha if item delete itu ada 0,0000000, pekerjaan kerja karyawan itu untuk scale ada 462,0000, untuk scale nya ada 544,722, corrected item total correction nya 0,685. Untuk cross alpha if item delete nya ada 0,320. Di sini ada scale statistik. Untuk minnya ada 692,000. Untuk variansi ada 1316,667. Untuk STD deviation untuk ada 36,28590. Untuk end of items nya ada 6. Dari analisis dari di atas dapat diambil kesimpulan bahwa cross alpha yang diperoleh dari data tersebut adalah kurang lebih 0,6 atau 0,53, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut akan tidak reliable. Untuk correlation-nya ada lingkungan kerja karyawan itu kurang lebih 0,6 atau 0,53, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut akan tidak reliable. Untuk correlation-nya ada lingkungan kerja karyawan itu ada persen correlation. Itu ada 1. Untuk kepuasan kerja namanya kepuasan kerja karyawan ada 0,65. Untuk keterbukaan komunikasi dari atasan ada min 0,122, semangat kerja karyawan itu ada min 0,0357. Untuk signifikan 2 Thailand lingkungan kerjanya ada 0, kepuasan kerjaan ada 0,064, keterbukaan itu ada 0,737. Untuk semangatnya ada 0,311. Untuk N-nya ada 10, kepuasan 10, keterbukaan ada 10, dan semangat 10. Kepuasan karyawan percent correction ada 0,605. Untuk kepuasan ada 1. Untuk keterbukaan komunikasi atasan ada min 0,230, semangat ada min 0,0137. Di sini ada signifikan total ada 0,004. Untuk pasalnya nggak ada. Untuk komunikasi ada atasan, keterbukaan itu ada 0,324. Untuk semangatnya ada 0,706. Di sini ada N itu untuk berkelana keterbukaan komunikasi dan version correction dari atasan itu ada ini ada 10. Untuk itu ada min 0,0122, min 0,230, 0,541. Untuk signifikan totalnya ada 0,737, 0,524, 0,107. Untuk N nya sudah 10 semua. Untuk kerjanya persen correlation-nya ada min 0,357, min 0,137, 0,541. Untuk
Untuk semangat itu ada 1. Signifikan total ada 0,311, 0,709, dan keterbukaan itu ada 0,107. Untuk semangatnya kosong. Neutral ada 10. Untuk pelatihan kerja karyawan, person correlation itu ada lingkungan ada 0,408, kepuasan itu ada 0,94. Terus untuk keterbukaan itu ada min 0,030. Itu untuk semangatnya ada 0,351. Untuk signifikan total ada 0,241. Untuk kepuasan itu ada 0,026. Untuk keterbukaan itu ada 0,934, dan untuk semangatnya itu ada 0,320. Untuk netral 10. Untuk N-nya 10 semua. Hasil kesimpulan didapat hasil signifikan lebih besar 0,0 lebih besar 0,05, sehingga item-item pertanyaan dari variabel lingkungan kerja, kepuasan karyawan, keterbukaan, komunikasi, semangat kerja karyawan, pelatihan kerja dinyatakan valid. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan bacain hasil laporan spesies validitas dan reliabilitas. Di sini ada just processing summary, itu ada just valid N 10, persennya 100,0, excluded A itu N ada 0, persennya 0, totalnya 10, persennya 100. Nah, di sini ada reliability statistik, rumput alfanya N of items, rumput alfanya itu 0,553, N of itemsnya ada 5. Sini ada item statistik, karyawan minnya ada 5.000,5000, STD defisiennya ada 3.00765, N 10. Yang kerja itu ada minnya 66,50000, STD defisiennya ada 9,4281, N 10. Oke, untuk kepuasan kerja karyawan itu ada 165, STD defisien 1825, N 10, keterbukaan itu 3,00, standar defisien itu ada 7,47217, NL 10, selang kerjanya ada 132,0, standar defisiennya ada 12,51666, NL 10, pelatihan kerja karyawan itu ada ini ada 29,5000, STD defisiennya ada 16,06411, N 10. Di sini ada item total statistik karyawan, scale mean if delete kurang lebih 0,6 atau 0,53, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tersebut akan tidak reliable. Untuk correlationnya ada lingkungan kerja karyawan itu ada persen correlation, itu ada 1. Untuk kepuasan kerja namanya kepuasan kerja karyawan ada 0,65. Untuk keterbukaan komunikasi dari atasan ada min 0,122, semangat kerja karyawan itu ada min 0,0357. Untuk signifikan 2 Thailand lingkungan kerjanya ada 0, kepuasan kerjaan ada 0,064, keterbukaan itu ada 0,737,
Untuk semangatnya ada 0,311. Untuk N nya ada 10, kepuasannya 10, keterbukaan ada 10, dan semangat 10. Kepuasan karyawan, percent correction ada 0,605. Untuk kepuasannya ada 1. Untuk keterbukaan komunikasi atasan ada min 0,230. Semangat ada min 0,0137. Di sini ada signifikan total ada 0,004. Untuk pasarnya nggak ada. Untuk komunikasi ada atasan, keterbukaan itu ada 0,324. Untuk semangatnya ada 0,706. Di sini ada N itu untuk berkenaan keterbukaan komunikasi dan version correction dari atasan itu ada N-nya ada 10, 10, 10. Untuk itu ada min 0,0122, min 0,230, 1, 0,541. Untuk signifikan totalnya ada 0,737, 0,524, 0,107. Untuk N nya sudah 10 semua. Untuk kerjanya percent correction-nya ada min 0,357, min 0,137, 0,541. Untuk semangat itu ada 1. Signifikan total ada 0,311, 0,709, dan keterbukaan itu ada 0,107. Untuk semangatnya 0. Netral ada 10. Untuk pelatihan kerja karyawan percent correction itu ada lingkungan ada 0,408. Kepuasan itu ada 0,94. Untuk keterbukaan itu ada min 0,030. Itu untuk semangatnya ada 0,351. Untuk signifikan total ada 0,21. Untuk kepuasan itu ada 0,026. Untuk keterbukaan itu ada 0,934, dan untuk semangatnya itu ada 0,320. Untuk netral 10. Untuk N nya 10 semua. Hasil kesimpulan didapat hasil signifikan lebih besar 0,0 lebih besar 0,05, sehingga item-item pertanyaan dari variabel lingkungan kerja, kepuasan karyawan, keterbukaan komunikasi, semangat kerja karyawan, pelatihan kerja dinyatakan valid. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan bacain hasil laporan spesies validitas dan reliabilitas. Di sini ada just processing summary, itu ada just valid N 10, persennya 100,0, excluded itu N ada 0, persennya 0, totalnya 10, persennya 100. Nah, di sini ada reliability statistik, rumput alfanya N of items, rumput alfanya itu 0,553, N of itemsnya ada 5. Sini ada item statistik, karyawan minnya ada 5.000,5000, STD divisionnya ada 3.0765, N10.
Ruang kerja itu ada minnya 66,50000, STD divisionnya ada 9,44281, N-nya 10. Oke, untuk kebebasan kerja karyawan itu ada 165, STD division 1825, N-nya 10, keterbukaan itu 3,00, standar division itu ada 7,47217, NL 10, selang kerjanya ada 132,0, standar divisinya ada 12,51666, NL 10, pelatihan kerja karyawan itu ada ini ada 29,5000, STD divisionnya ada 16,06411, NL 10. Di sini ada item total statistik karyawan, scale main if delete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dadamai Putra dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal statistika, yaitu nomor 2. Soalnya adalah seorang peneliti telah mengumpulkan hasil kuesioner dari penelitian yang dilakukannya. Dalam kuesioner tersebut, peneliti menggunakan skala Likert, di mana peneliti memberikan pembobatan sebagai berikut. Untuk nomor 1 untuk jawaban tidak setuju, nomor 2 untuk jawaban ragu-ragu, nomor 3 untuk jawaban setuju. Dalam kuesioner yang berisi 10 pertanyaan tersebut, si peneliti menetapkan pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 sebagai pertanyaan variabel kedewasaan, dan pernyataan nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 sebagai pertanyaan untuk variabel kondisi lingkungan. Berikut adalah data dari hasil kuesioner. Nah, untuk pertanyaannya adalah ujilah validitas dan reliabilitas dari data tersebut. Oke, untuk yang pertama kita pergi ke SPPS. Nah, ini data yang telah saya buat. Ini P1 kita ketik ya seperti ini. Terus untuk value seperti ini. Nah, ini untuk nyalinnya ini dengan cara Ctrl plus copy, terus kita drag ke bawah. Nah, maka otomatis dia akan berubah. Nah, di sini tuh keterangannya value 1 untuk di sini tidak setuju, terus kemudian tambah add jadi seperti ini. Oke. Untuk measure kita isi skala semua, type-nya numerik, desimal 2. Oke, untuk laki pertama itu kita uji kita masukkan data dulu nih. Datanya telah saya salin. Jadi dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Untuk langkah yang pertama yaitu kita ke analyze, kemudian kita ke scale, reliability analyze. Karena di sini terdapat 2 variabel, maka kita akan menguji variabel kedewasaan dulu yaitu dari P1 sampai P3. Kemudian kita pindah ke sini, kemudian statis, item, scale if, item delete. Itu kita checklist, kemudian klik OK, kemudian kita OK lagi. Di sini kita akan muncul nih datanya seperti ini. Case promising summary, LB statis, item statis, item total statis, scale statis. Oke. Selanjutnya kita akan mencari reliability dari kondisi lingkungan dengan cara analyze, terus scale, reliability. Di sini item yang tadi kan masih yang variabel yang kita ubah. Jadi yang P4 kondisi lingkungan sampai P10 kita tarik, kita pindahkan statis. Seperti tadi di checklist tiga-tiganya continue. Oke. Jadi kelihatan nih untuk reliability-nya, case processing summary-nya sekian, reliability-nya segini, item statusnya sekian, item total status sekian, scale status sekian. Oke, kita lanjut. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita mencari validitas dengan cara analyze, correlates. Terus kita buat terlebih dahulu variabel kedewasaan yaitu dari P1 sampai P3 kita checklist seperti ini, option,
Yang mean and standard deviation-nya kita checklist, continue, oke. Di sini mau kelihatan nih hasil correlation-nya itu describe statistik sekian, correlation sekian. Oke, kita lanjut. Langkah terakhir yaitu kita ke analyze lagi untuk mencari kondisi lingkungan dengan cara correlate difference. Ini kita pindahkan sebelah kiri. Nah, ini kita pindahkan nih sini untuk kondisi lingkungan. Kemudian ketik oke. Sini kelihatan untuk korelasinya berapa. Deskripsinya berapa. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan memindahkan data ini yang kita analisis di SPSS, kita akan pindahkan ke Word seperti ini. Ini yang telah saya buat. Untuk langkah yang pertama, ini untuk tabel awalnya, tabel kuesioner. Ini untuk analisis reliability kedewasaan. Yang pertama itu ada cache processing summary, reliability statistiknya itu correlation alpha 0,666. Terus item statistiknya itu dari variabel kedewasaan yaitu P1 sampai P3 itu ada rata-ratanya sekian. 2,8, 2,7, 2,6, tanda deviasinya itu 0,484, 0,504, 0,66. Untuk N itu totalnya 30. Item total statistiknya itu ada scale min if item delete yaitu ada 5,4, 5,433, 5,566. Untuk scale varian if item delete-nya ada 0,86, 0,944, 0,806. Untuk correlation item total correlation yaitu 0,64, 0,495, 0,358. Classification alpha itemnya delete-nya itu 0,386, 0,55, 0,787. Statistiknya itu adalah mean-nya itu 8,2, variance-nya itu 1,6, standard deviation 1,29721. Jadi kesimpulannya crossband alpha 0,66 lebih besar dari 0,6 sehingga item pertanyaan dari variabel kedewasaan adalah reliable. Kemudian kita cari untuk variabel kondisi lingkungan. Yang pertama itu ada cache processing summary-nya. Kedua ada reliability statis crossband alpha-nya yaitu 0,663. Item statis nya dari P4 sampai P10 untuk variabel kondisi lingkungan yaitu 2,633, 2,8, 2,766, 2,633, 2,633, 2,8, 2,7667. Standar deviasinya itu ada 0,7184, 0,4842, 0,50401, 0,66868, 0,71840, 0,48423, 0,50411. Untuk N itu totalnya 30 semuanya sudah benar. Item total statistiknya itu ada scale mini item delete-nya itu 16,4000, 16,233, 16,2667, 16,4000, 16,4000, 16,2333, 16,2667. Untuk scale variasinya sekian. Untuk scale statisnya itu untuk 9 itu 19.033, variasinya 5.689, standar deviasinya 2.3850. Jadi kesimpulan akhirnya adalah crossband alpha 0,63 lebih dari 0,6 sehingga item pertanyaan dari kondisi lingkungan adalah reliable. Oke, untuk selanjutnya itu kita analisis pada bagian validitas. Nah, untuk validitas ini untuk tabelnya. Di sini saya akan menganalisis dulu nih dari variabel pendewasaan, yaitu ada descriptive statis rata-ratanya sekian dari P1 sampai P3 merupakan variabel kedewasaan. Nah, untuk hasil analisisnya dari correlation yaitu adalah P1 percent correlation. P1 SIG-nya 0,00,
terus juga P2 juga 0,00, P3 0,30. 0,00. Jadi kesimpulan keseluruhannya dari pertanyaan siswa P3 merupakan variabel kedewasaan. Pertanyaan variabel kedewasaan SIG yaitu 0,00 kurang dari 0,5 sehingga semua pertanyaan kedewasaan adalah valid. Kemudian kita akan menganalisis validitas correlation dari kondisi lingkungan. Di sini ada descriptive statis dari P4 sampai P10 untuk variabel kondisi lingkungan ada nih seperti ini, minus sekian, tanda deviasi sekian, sekian. Nah, ini untuk correlationnya. Untuk correlationnya itu 0,0, 0,0, 0,0, untuk P6 nya 0,0, P7 0,0, P8 0,0, P9 0,0, P10 0,0. Jadi, inti kesimpulannya dari pertanyaan 4 sampai 10 merupakan variabel kondisi lingkungan. Pertanyaan variabel kondisi lingkungan SIG itu 0,00 kurang dari 0,5. Sehingga semua pertanyaan kondisi lingkungan adalah valid. Sekian dari penjelasan saya untuk soal nomor 2 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya adalah Perkenalkan, nama saya Rahmat Haji Kasirul Akbar. Saya kali ini akan menjelaskan langkah-langkah untuk menganalisis hubungan antara waktu belajar dan nilai UTS bisa dilakukan dengan analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Berikut langkah-langkah detailnya. Buka SPSS dan buat file baru, masukkan tab variable view. Pada garis pertama isi nama waktu belajar. Pada baris kedua isi nilai UTS dengan type yang sama, numerik. Masukkan tab data view. Jika sudah dimasukkan, klik Analyze. Correlate, bivariate, lalu masukkan untuk belajar dan nilai UTS. Centang pattern sebagai mode korelasi, klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Untuk melihat bagaimana waktu belajar mempengaruhi nilai UTS, klik Analyze, Regression, Linear, di PIN-nya itu nilai UTS, waktu belajar Independent X, klik OK, dan ini adalah hasilnya.